wabarakatuh. Baiklah, karena kali ini liburnya itu lumayan lama ya, jadi kita manfaatkan saja waktu yang cukup banyak ini untuk berbagi dan sharing info. Oke guys, kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai belajar online. Gimana sih tips dan trik supaya bisa sukses belajar online? Nah, kali ini aku akan membagikan tips dan triks itu versi aku sendiri yang aku lakukan selama belajar online, dan menurut aku itu cukup membantu. Ya, seperti yang kita tahu, kalau belajar online ini mungkin akan terasa sulit untuk memahami materinya. Nah, jadi insya Allah tips dan triks ini bisa membantu kita untuk memahami materi ataupun untuk mendapatkan nilai ujian yang bagus tentunya. Nah, karena ini tuh pengalaman pribadi aku sendiri, jadi mungkin tips dan triks yang akan aku bagikan nanti itu tidak akan memberikan efek yang sama pada setiap orang. Itu tergantung lagi ke pribadi kita masing-masing, apakah kita mampu konsisten melakukan semua tips dan triks ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke tips dan triksnya. Nah, jadi tips yang pertama supaya kita bisa sukses belajar online, yang pertama itu kita harus niatkan terlebih dahulu di dalam hati kita bahwa kita benar-benar ingin mencari ilmunya. Kita ingin mendapatkan ilmu dari materi-materi yang akan diberikan oleh dosen kita ataupun guru kita. Apalagi ini kan belajar online, kita belajarnya itu dari rumah, jadi tidak menutup kemungkinan rasa malas itu akan sangat-sangat sering muncul pada saat kita melakukan atau menjalani belajar online ini. Nah, dengan begitu, jika niat kita itu sudah benar-benar bulat dan sudah benar-benar melekat di dalam hati kita, maka rasa malas itu akan pergi dengan sendirinya. Dan lagi ketika memang proses belajar online ini sedang berlangsung, entah itu melalui Google Meet ataupun Zoom, nah itu kita harus bisa fokus dengan proses pembelajarannya, jangan kita sambil melakukan hal-hal yang lain. Nah, jadi itu ya tips yang pertama. Jadi kita memang benar-benar niatkan dalam hati, karena kalau kita memang udah niat dalam hati, pasti kita bisa fokus gitu, bisa fokus dengan proses pembelajarannya, dan kita tidak akan melakukan belajar online itu berbarengan dengan kegiatan yang lain, kecuali memang dalam keadaan darurat. Nah, itu mungkin bisa kita siasati dengan belajar, tapi nanti dengan teman kita yang mengikuti proses belajar online dengan baik gitu. Baiklah, untuk tips yang kedua, nah biasanya sebelum proses belajar online ini dimulai, dosen itu biasanya men-share terlebih dahulu materi yang akan dijelaskan. Nah, materi-materi yang diberikan ini kita harus menyimpan, harus diarsipkan dengan baik. Nah, kita bisa mengarsipkannya itu entah di handphone ataupun melalui laptop. Kita akan simpan semua file materi itu dalam satu folder. Nah, jadi seketika kita ingin membukanya, kita sudah tahu materi itu berada di mana. Nah, jadi kita tidak pusing-pusing lagi mencari itu filenya berada di mana. Kita akan tempatkan di satu tempat, di satu folder. Nah, di situ semua ada materi dari berbagai dosen gitu. Jadi kita kumpulkan semua materinya dalam satu tempat sehingga kita bisa mudah mencarinya jika kita ingin membacanya. Nah, untuk tips yang ketiga, pada saat belajar online ini kita wajib memiliki catatan kita sendiri. Nah, sebenarnya catatan ini tidak hanya pada saat belajar online ya, pada saat belajar offline ataupun tatap muka kita juga harus wajib memiliki catatan sendiri, karena biasanya itu kita akan lebih paham dengan membaca catatan kita sendiri daripada slide ataupun catatan orang lain tentunya. Nah, jadi pada saat proses belajar mengajar online ini berlangsung, kita harus menyiapkan catatan. Jadi yang kita catat itu adalah sesuatu yang dijelaskan oleh dosennya, jadi bukan yang sesuatu yang ada di slide, karena slide itu bisa kita baca nanti, tapi yang kita catat itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh dosen. Nah, jadi nanti penjelasan lebih lanjut, biasanya itu penjelasan dari slide itu akan ada di catatan kita. Nah, jadi kita tidak akan bingung lagi maksud dari slide ini tuh yang mana, kayak gimana maksud dari slide itu sudah ada di dalam buku catatan kita. Nah, jadi pada saat kita belajar itu akan nyambung. Pada saat kita membaca slide, ada sesuatu yang kita bingung, nah sesuatu itu sudah ada jawabannya di catatan kita, karena sebelumnya itu sudah disampaikan oleh dosen, sudah kita masukkan dan sudah kita catat ke dalam buku catatan. Nah, terus pada saat belajar online ini, jika memang ada sesuatu yang tidak dipahami, itu bisa langsung ditanyakan dan juga harus dicatat apa yang tidak dimengerti tadi.
pokoknya tuh semua yang dirasa penting itu harus ada catatannya. Dan untuk mencatat itu kita tidak usah bertele-tele, kita catat yang penting-penting saja. Nah kalau bisa supaya mencatatnya itu ringkas dan juga cepat, supaya tidak ketinggalan dengan penjelasan dosen, itu kita harus memiliki simbol-simbol tersendiri. Misalnya tuh kayak disingkat, ataupun kalau saya sendiri itu misalnya mencatat kata tidak itu saya buat dengan tanda 0 dicoret. Nah itu artinya tidak. Sedangkan untuk simbol-simbol lainnya seperti tanda panah, seperti peningkatan, misalnya kan peningkatan tekanan darah. Nah itu biasanya saya tulis dengan tanda panah ke atas CD gitu, berarti itu artinya peningkatan tekanan darah. Gitu juga penurunan. Kalau penurunan itu biasanya saya tulis dengan tanda panah ke bawah. Jadi kita harus punya simbol-simbol tersendiri juga yang bisa kita pahami sendiri. Nah dengan begitu kita akan lebih cepat mencatatnya, jadi kita tidak akan ketinggalan dari penjelasan dosen yang sedang berlangsung. Oke, untuk tips berikutnya itu, nah setelah tadi kita mencatat hal-hal penting tadi, itu harus kita baca kembali pada saat itu juga. Nah, mungkin ada beberapa hal yang masih kita bingungkan. Nah itulah gunanya kita membaca lagi catatan kita tadi, supaya kita bisa menemukan sesuatu yang kita tidak pahami. Nah sesuatu yang tidak kita pahami ini, misalnya memang belum mendapatkan jawaban pada saat proses belajar online tadi, nah itu kita bisa diskusikan dengan teman kita. Nah diskusi dengan teman ini juga merupakan poin penting, karena itu kita bisa berbagi pendapat dengan teman kita. Ada masukan-masukan banyak dari teman kita, nah itu kita bisa bandingkan dan kita bisa cari jalan tengahnya, kita bisa cari solusinya dan jawaban benarnya itu seperti apa gitu. Nah tips berikutnya ini berhubungan dengan ujian. Siapa sih yang tidak ingin gitu mendapatkan nilai di atas batas tuntas ataupun nilai bagus lah istilahnya. Nah jadi untuk mendapatkan nilai yang bagus ini kita harus bisa dulu melakukan tips dari pertama tadi sampai tips yang terakhir saya bilang tadi. Nah jadi pada saat sebelum kita ujian itu kita wajib mengulang kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Misalnya untuk ujian itu ada 7 materi yang harus dipelajari. Nah itu kita kumpulkan dulu semua materinya, kita cari dulu. Nah sebelum itu kan kita sudah mengumpulkan tuh materinya di suatu folder, kita tinggal cari lagi di situ. Dan kita juga udah punya catatan, kita keluarkan catatannya. Nah jadi kita baca dulu slide-nya berbarengan dengan catatan kita. Nah jadi kita buka slide 1 misalnya kan, atau slide kedua, terus kita buka catatan kita. Nah itu kita pahami lagi maksud slide ini kayak gimana, itu sudah ada di catatan kita. Nah kayak gitulah cara belajarnya. Itu kita membandingkan lagi antara slide atau mencocokkan lagi slide dengan catatan kita. Terus untuk mempelajarinya itu jangan dipelajari semua materi dalam satu waktu, karena itu nanti akan ya bisa dibilang sia-sia. Karena kalau kita mempelajari terlalu banyak materi dalam suatu waktu, bisa saja materi yang sebelumnya kita pelajari itu akan lupa gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Misalnya kita itu ujian di hari Senin, nah Sabtu itu kan nggak masuk, Sabtu Minggu nggak masuk. Jadi Sabtu itu kita bisa pelajari entah 3 materi atau 4 materi, sisanya itu kita pelajari di hari Minggu. Dan kalau bisa malam sebelum kita ujian itu adalah waktu terakhir kita belajar. Jadi misalnya udah beberapa jam sebelum ujian itu tidak usah belajar lagi, karena biasanya itu tidak akan bisa lagi diserap oleh otak, karena kita udah panik duluan dengan ujian yang akan dihadapi. Jadi beberapa jam sebelum ujian itu usahakan untuk relax dulu otaknya, tidak digunakan untuk belajar. Jadi maksimalkanlah waktu sebelum 1 hari sebelum ujian itu untuk belajar dengan baik. Nah setelah kita berhasil mempelajari semua materi itu, kita harus review lagi materinya. Jadi kita itu seolah belajar 3 kali gitu. Yang pertama tadi kita belajar, misalnya semua itu ada total 7 materi yang harus dipelajari. Kita pelajari dulu 3 materi, lalu di hari berikutnya kita pelajari 4 materi. Nah jadi ketika kita sudah mempelajari ke-7 materi itu, ke-7 materi itu harus kita review lagi, tapi secara singkat saja untuk mengingat-ingat kalau teori ini tuh seperti ini, teori itu tuh seperti itu. Nah jadi kita akan review secara keseluruhan lagi semua materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan juga untuk memperkuat ingatan kita, nah kita itu butuh diskusi dengan teman kita. Terkadang dengan kita menjelaskan kepada orang lain itu akan membuat ingatan kita itu lebih kuat, ataupun dengan kita mendengarkan dari orang lain
itu akan membuat ingatan kita lebih kuat. Jadi diskusi antara kita dengan teman kita itu juga merupakan poin penting, karena selain kita bisa mendapatkan masukan ataupun pendapat-pendapat dari teman kita juga bisa memperkuat ingatan kita dengan mendengar ataupun dengan menjelaskan kembali kepada teman kita. Dan pada saat sebelum ujian itu kan kita membaca materi itu, tapi pada saat sebelumnya, pada saat proses belajar online itu berlangsung, itu kan kita sudah ada bekal karena kita memperhatikan dosen yang menjelaskan. Nah, jadi pada saat kita mengulang materi itu kembali, kita tuh istilahnya cuma mereview, cuma merecall ilmu yang sudah kita dapatkan pada saat proses belajar itu berlangsung. Nah, jadi pada saat sebelum ujian itu, kita itu hanya mereview ilmu yang sudah ada di otak kita sebelumnya pada saat belajar online yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi pada saat kita belajar sebelum ujian itu bukan berarti kita baru mulai belajar, tapi kita hanya mengulang. Kita hanya mengulang belajar, karena sebelum itu kita memang harus membaca terlebih dahulu. Karena kalau kita cuma belajar, cuma baru membaca pada saat mau ujian aja, itu bisa dipastikan 50% materi itu tidak akan bisa masuk ke otak. Karena memang butuh memahami lagi dan butuh diskusi yang lebih mungkin ya dengan teman kita atau dengan siapapun itu. Jika memang pada saat kuliah online itu ataupun pada saat belajar online itu berlangsung kita betul-betul memahami, kita betul-betul mendengarkan, pasti sedikit banyaknya itu akan ada yang lengket di kepala kita. Nah, jadi pada saat kita mengulangnya kembali, itu kita tinggal memahami saja lagi untuk memperkuat kalau kita betul-betul sudah memahami itu. Nah, jadi pada saat sebelum ujian itu, kita itu hanya mereview atau merecall kembali ilmu yang sudah kita dapatkan, bukan baru belajar pada saat sebelum ujian itu. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang terakhir. Nah, mungkin tips ini sudah banyak didengar juga dari orang-orang lain. Nah, apa sih tips yang terakhir ini? Itu adalah kita memperbanyak sholawat. Nah, mungkin kita semua udah banyak mendengar ya keistimewaan betapa menakjubkannya sholawat ini, sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi guys, pada saat kita setelah membaca semua materi itu, pada saat sebelum ujian kita harus memperbanyak sholawat, karena pada saat itu pernah satu kejadian di saya pribadi. Nah, jadi waktu itu ada ujian mata kuliah yang bisa dibilang cukup berat ataupun cukup sulit. Nah, jadi pada saat itu sebelum ujian tuh rasanya tuh deg-degan banget, takut nilainya itu tidak sampai dengan batas tuntas. Nah, jadi pada saat membaca soal itu baca sholawat, pas mau menekan jawaban itu baca sholawat lagi. Pokoknya itu kita perbanyak sholawat pada saat, sebenarnya tidak hanya pada saat ujian saja, di hari-hari biasa kita juga harus memperbanyak sholawat supaya urusan-urusan kita itu dipermudah gitu kan. Nah, jadi begitu juga dengan ujian ini. Nah, jadi pada saat kita mau ujian itu kita berpasrah kepada Allah gitulah kan, karena kita udah berusaha nih sebelumnya, udah belajar. Nah, terus kita bersolawat juga pada saat membaca soal, menjawab soal. Nah, kita bersolawat. Nah, pada saat itu ada ujian mata kuliah yang boleh dibilang sulit, itu rasanya deg-degan kali, takut nilai tertuntas, tapi karena mengamalkan solawat itu tadi, dan alhamdulillah pada saat ujian berakhir, ketika dipencet selesai dan nilainya itu keluar, nilainya itu bisa mencapai batas tuntas ya, walaupun nggak tinggi-tinggi kali, tapi bisa mencapai batas tuntas. Nah, itu udah bersyukur kali kan kita, tidak mengulang ujian seperti itu. Nah, jadi begitu dahsyat sekali amalan sholawat ini. Jadi kita harus bisa memperbanyak sholawat juga. Nah, ketika kita memiliki suatu keinginan dan kita bersolawat, insya Allah itu bakal bisa kita dapatin kalau kita terus istiqomah dan konsisten untuk terus berusaha dan juga mengamalkan sholawat ini, karena memang sangat banyak sekali manfaat dari kita bersolawat. Nah, salah satunya itu tadi. Nah, sholawatnya itu kita cukup membilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu kita ulang-ulang terus. Nah, apalagi pada saat kita ujian itu kan, kita baca soal, baca sholawat pada saat sebelum menekan jawaban, kita baca lagi sholawat. Nah, insya Allah kita itu akan ditolong. Nah, mungkin cukup sekian tips dan trik yang bisa diberikan.
agar kita bisa sukses belajar online-nya, kita bisa mendapatkan nilai ujian yang bagus untuk kedepannya. Nah, semoga ini bisa memberikan manfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu pesannya itu harus bisa dilakukan secara rutin, jangan malas, kita harus bisa rutin lakukannya secara konsisten. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.